Selamat pagi anak-anak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Apakah ada yang tidak hadir? Semua. Semua. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita apa dulu sebagai umat beragama? Berdoa. Berdoa ya. Siapa yang tadi datang paling cepat? Husnul. Oke, Husnul silakan pimpin doa. Husnul paling cepat. Boleh di mejanya saja. Teman-teman sebelum kita belajar. Teman-teman, sebelum kita berdoa, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Iya. Nah, selanjutnya sebelum mulai pembelajaran supaya kita lebih semangat lagi, kita akan nyanyikan satu lagu nasional supaya tertanam semangat nasionalis kita dalam diri. Bisa? Bisa. Oke. Sambil menyanyi boleh sebaiknya kita berdiri ya. Kita Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, saling merdeka, tetap merdeka. Selama ayat masih dikandung badan, kita tetap setia, membela harga Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. ya, sudah kembali perang. Nah, semangat semua ya. Walaupun ada yang salah tadi. Gak apa-apa. Oke. Nah, sebelum mulai pembelajaran hari ini, gue mau tanya dulu sama kalian. Di sekitarnya kita ini ada tidak kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat? Ada. Kegiatan ekonomi apa? Pedagang, petani, nelayan. Iya, pedagang. Kalau di sekolahnya kalian ini? Pedagang apa yang ada di sekolah? Puding, snack, nasi kuning, somai, Banyak ya, jual. Nah, kenapa ibu tanyakan itu? Hari ini kita mau belajar tentang apa? Tentang jenis-jenis pekerjaan. Jadi pedagang itu adalah salah satu dari banyaknya pekerjaan. Salah satunya pedagang makanan, pedagang sayuran, banyak ya pedagang. Nah, selanjutnya apa lagi yang mau kita pelajari hari ini? Kita juga akan pelajari tentang pemanfaatan teknologi. Misalkan pedagang pop ice menggunakan teknologi apa? Blender. Ada penggunaan teknologi di situ namanya blender. Nah, untuk apa digunakan blender? bikin pupais. Supaya apa? Lebih mudah ya, lebih mudah menghasilkan esnya. Ya, itu kita akan belajar hari ini. Tujuan pembelajarannya apa? Supaya kalian tahu jenis-jenis pekerjaan apa saja yang ada di sekitarnya kita. Kemudian, apa lagi? Supaya kalian tahu pemanfaatan teknologi apa yang digunakan di sekitar kita. Kemudian teknologinya modern atau tradisional. Kalian akan membandingkan apa kelebihan dan kekurangannya. Selanjutnya, kalian akan mengidentifikasi pesan moral dari teks cerita pendek. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Oke? Ya. Bisa? Bisa. Anak hebat. Siap. Anak hebat. Siap.
berikut. Oke, gambar pertama. Ini ada gambar apa? Petani. Petani sedang melakukan apa? Membajak sawah. Membajak Sawah. Menggunakan apa dia? Kerbau. Kerbau. Apakah penggunaan kerbau ini termasuk teknologi modern? Tradisional ya, masih tradisional. Kemudian selanjutnya, ini apa? Ini petani juga atau bukan? Petani. Itu petani. Bedanya dengan yang di sebelah apa? Jauh dari kerbau. Itu dulu. Coba angkat tangan yang mau jelaskan, supaya tidak borongan. Angkat tangan, ya. Nur. Di sebelah tradisional, di sebelah modern. Kenapa disebut modern ini? Karena dia memakai alat. Menggunakan alat atau Mesin. ya, jadi dipakai peralatan yang lebih modern. Ya, tapi sama-sama petani ya. Oke, selanjutnya gambar selanjutnya ini apa? Nelayan. Nelayan. Nelayannya sedang apa di sini? Bukan. Sedang berpukat ikannya menggunakan jaring pukat itu. Kemudian ini apa? Kapal. Kapal apa? Kapal atau kapal nelayan? Orang yang bekerja di dalam kapal ini disebut apa? Nelayan juga atau bukan? Nelayan. Tetap juga disebut nelayan. Tapi apa yang membedakan nelayan pertama dan kedua? Yang pertama Tradisional dan tradisional. tradisional, yang kedua Modern. menggunakan peralatan modern. Peralatan modernnya apa? Kalian lihat di sini. Alat. Menggunakan Kapal. bedakan kapal dengan perahu. Mau dibandingkan mana lebih cepat sampai? Kapal. Kapal tentunya. Kemudian di sini sama-sama pakai pukat, tapi bedanya pukatnya Besar. besar yang ini akan lebih banyak menangkap ikan. Kemudian banyak lagi perbedaannya. Akan kita bahas selanjutnya di lembar LKPD-nya. Selanjutnya sampai sini ada yang mau bertanya? Lanjut. Ya, lanjut. Oke, semangat semuanya ya. Selanjutnya kita perhatikan video berikut ya. Ini kita akan belajar tentang jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita. Menghasilkan jasa berupa ketertiban dan pengayoman bagi masyarakat. Tukang becak menghasilkan jasa berupa layanan transportasi tradisional. Ojek menghasilkan jasa berupa layanan transportasi modern. Pekerja salon menghasilkan jasa berupa perawatan diri. Juru parkir menghasilkan jasa berupa pelayanan kenyamanan dan keamanan. Satpam menghasilkan jasa berupa keamanan. Tukang pijat menghasilkan jasa berupa kenyamanan dan kesehatan. Semua jenis pekerjaan di sekitar kita berguna untuk memudahkan kita dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka dari itu, kita harus menghargai semua pekerjaan yang ada di sekitar kita. Selain itu juga, sebagai seorang pelajar, kita harus bercita-cita mempunyai pekerjaan tertentu di masa depan, sesuai dengan keahlian dan kemauan kita, agar kita lebih termotivasi untuk giat belajar dan mencari ilmu. Sekian video pembelajaran kali ini. Iya, sudah disimak baik-baik? Sudah. Jenis-jenis pekerjaan. Ada dua. Tadi apa? Pekerjaan yang menghasilkan apa? Pertama, menghasilkan kayak beras, makanan. Menghasilkan apa tadi? Menghasilkan? Loh, tadi sudah di ini. Apa bedanya tukang ojek dengan petani? Apa yang mereka hasilkan? Petani menghasilkan barang. Kalau tukang ojek apa lagi? Jasa. Ya, jadi tadi ada dua jenis-jenis pekerjaan berdasarkan barang yang dihasilkan. Ada yang pertama menghasilkan barang, kemudian yang kedua menghasilkan jasa. Nah, sudah tahu tadi toh jenis-jenis pekerjaannya apa semua?
semua? Sekarang buka LKPD-nya yang paling terakhir dan siapkan stikernya. Tiap kelompok berbeda-beda ya. Tiap kelompok berbeda-beda. Kalian perhatikan di LKPD-nya. Nah, di dalam amplop itu ada macam-macam pekerjaan. Kalian lihat di peta pikiran. Jadi kalian membuat peta pikiran ya. Di situ ada satu gambar. Kalau kelompok dapat gambar apa? Apa ini? Pulau. Orang yang tinggal di kepulauan itu pekerjaannya kira-kira apa? Silahkan kalian tempelkan, cari pekerjaan yang menurut kalian di pulau, di kepulauan itu pekerjaannya apa semua, ya? Ketiga. Nah, ini ada di daerah mana ini? Ya, daerah pedesaan ya. Ini daerah pedesaan. Silahkan kalian pilih pekerjaan mana yang ada di pedesaan biasanya. Jadi tidak semuanya ditempel stikernya, dipilih berdasarkan tempat tinggalnya. Kelompok 1 dapat apa? Perkotaan ya. Perkotaan. Jadi di perkotaan kelompok ini bagaimana? Ada yang susah? Tidak ada ya. Kalau ada teman yang tidak mau bantu boleh dibilang ke ibu. Apa biasanya kan orang pakai kerbau, ada juga yang pakai sapi. Gimana? Ada kesulitan? Tidak ada. Salah. Salahnya apa? Tidak apa-apa, dicoret saja begini. Senang sebentar. Boleh Di kota ini. ya, cari yang di perkotaan ya, sesuai dengan ininya. Ditempelkan jangan terlalu berdekatan karena nanti mau dituliskan. Nanti kalian tuliskan di bawahnya itu menghasilkan barang apa, barang atau jasa. Masa ada Dia semuanya itu di desa. Kalau orang jadi itu Mbak, ada kota apa? Di desa deh. masa orang tidak ada sekolah dia. Ini di mana sih? Kasihan sekolah anak-anak itu guru. Oh ya, waktunya tadi ibu belum kasih tahu ya, 10 menit. Oh bukan. Kalau sudah, kalian tuliskan. Nah, ini pesan dari kerja apa ini? Orang ya. Kalian tulis yang menghasilkan barang atau jasa. Semua ada. Ini menghasilkan jasa, itu menghasilkan apa? Jasa. Juga ya seperti itu semuanya. Yang mana menghasilkan barang, yang mana menghasilkan jasa. Satu hampir selesai. Ya, masa di pedesaan tidak ada gurunya.
Ayo, sudah? Ternyata ini dari tadi tidak terekam. Tulis ini. Ini daerah apa? Kota. Sudah? Sudah. Nah, kalau sudah, ada kesulitan mengisi? Tidak ada. Bisa semua ya, karena sudah paham. Sudah paham kan tadi? Sudah. Rasa sudah gampang. Nah, selanjutnya LKPD lembar pertama kita belum kerja ya. Jadi perhatikan dulu di sini. Perhatikan di layarnya. Sini. Siapa yang mau baca ini? Satu orang angkat tangan.
cerita pendek ini, apa yang bisa kalian ambil pesan moral pelajarannya dari si semut dan si belalang ini? Semut. Pesan moralnya, pesannya, apa kebaikan yang kalian bisa petik dari cerita ini? Si semut ini sifatnya bagaimana? Pemalas atau rajin? Rajin. Kalau belalangnya? Malas. Semut rajin apa dia? Rajin mengumpulkan persiapan apa? Musim dingin. Sedangkan belalang hanya malas-malasan. Akhirnya begitu tiba musim dingin, barulah siapa yang panik? Belalang, karena dia belum mengumpulkan makanan sedikit pun. Nah, pesan moralnya dari ini apa? Kita tidak boleh bermalas-malasan. Manfaatkan waktu yang ada. Ya, semaksimal mungkin seperti si semut, supaya apa yang jadi tujuannya semut, tujuannya kalian nanti bisa tercapai seperti semut. Oh, saya mau giat mencari makanan supaya tujuanku nanti kalau musim dingin saya tidak perlu keluar cari makanan. Gitu. Sedangkan belalang sudah nanti saja santai-santai saja. Gampang, ada tetangga diminta makanannya, terakhir tetangganya tidak mau kasih. Nah, akhirnya bagaimana? Belalang kelaparan karena dia tidak mau kerja, malas. Itu juga anak kita manusia, kalau kita malas-malasan, tidak ada apa-apa yang akan kita dapatkan. Sampai sini paham? Nah, jadi kalian akan identifikasi lagi ceritanya yang lain yang ada di LKPD. Ya, kebetulan yang di LKPD itu ada yang cerita semut dan belalang. Boleh langsung kalian tuliskan tadi apa pesan moralnya. Kemudian lanjutkan dengan cerita-cerita yang selanjutnya. Ya, dibaca dulu, dipahami. Waktunya 10 menit ya. Kalau sudah kerja tahu pikir, itu malas.
Ada yang susah? Ada. Sampai selesai gimana? Dibaca baik-baik. Nah, setelah ini kalau sudah selesai semua, kalian akan tampil di depan satu kelompok, satu perwakilan untuk menjelaskan hasil pekerjaannya. Ya. Atau kalau tidak berani, malu-malu boleh 2 orang. Biar bersombong. Boleh sombong. Ayo, 5 menit lagi. Wow. Apa-apa yang bagaimana sih kamu ya sedikit lagi 10 menit. Kelompok 2 Cepat kelompok 2. yang belum tulis nama anggotanya. Sudah. Kamu cepat terus. Sudah, oke. Nah, semuanya sudah selesai ya. Sekarang waktunya coba anak hebat. Siap. Anak hebat. Siap. Iya. Jadi anak hebat sekarang waktunya presentasi di depan kelas. Perwakilan saja, tidak perlu semuanya, boleh 1 atau 2 orang. Yang mau duluan
ambil siapa? Angkat tangan. Kelompok 1. 1, 2, atau 3. Tapi kalau tidak ada, ibu tunjuk boleh? Boleh. Karena tadi yang paling duluan selesai itu kelompoknya ini 3. Jadi kelompok 3 dulu, boleh? Ya. Silahkan. Mau 1 orang, 2 orang di depan. Ya, ucapkan salam dulu. Temannya yang lain perhatikan. Nanti kalau ada perbedaan dari hasil kerjanya mereka, boleh kalian komentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu dari namanya, kelompoknya. Kelompok apa? Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi kami. Ya, silakan dijelaskan. Di tengah hutan hiduplah seekor semut. Tidak perlu dibaca ya. Dijelaskan saja hasilnya. Cerita yang pertama. Nomor 1, kita tidak boleh bermalas-malasan. Ya. Nomor 2, kita tidak boleh sombong. Nomor 3, kita harus percaya diri seperti Sudin. Ya. Oke, tunggu dulu. Ada temannya yang mau komentari? Ada. Ada yang berbeda? Ada. Oke, lanjut saya dulu. Oke, silakan lanjut. Apa lagi? Kegiatan yang dilakukan membajak sawah. Ya, jadi lembar kedua ya. Oke. Jenis teknologi tradisional. Peralatan yang digunakan di gambar sapi dan manusia. Oke. Dampak yang dihasilkan oleh pemanfaatan teknologi tersebut. Perhatikan yang lainnya. Membajak sawah akan Mau berkomentar di lembar yang ini? ada. Itu dari ibu ya. Dari ibu. Nah, tadi peralatan yang digunakan dibilang di kelompok 3 sapi dan manusia. Ibu mau koreksi sedikit. Manusia bukan peralatan ya. Kita yang menggunakan peralatannya. Jadi peralatannya hanya sapi ya. Oke, tidak apa-apa kelompok 3. Salah sedikit. Ya, jadi sapi saja yang dipakai peralatannya. Ada yang sama? Ada lain. Ada. Senyum ada. Oke, enggak apa-apa, dilanjutkan. Silakan nanti selanjutnya. Jaga. Oke, lembar yang selanjutnya pemanfaatan teknologinya yang akan dilakukan. Kegiatan yang dilakukan menanam padi. Jenis teknologi modern. Alat. Traktor ya. Dampak yang dihasilkan oleh pemanfaatan teknologi tersebut, waktu lebih cepat, tidak menimbulkan rasa capek. Waktu lebih cepat, tidak menimbulkan rasa capek. Oke, ada yang lain mau berkomentar? Tidak ada. Ya, silakan lanjut. Nah, kalau yang ini silakan diperlihatkan seperti ini ya, karena ini berbeda. Setiap kelompok berbeda ya. Jelaskan dulu kalian mendapatkan lingkungan apa? Pedesaan. Ya, lingkungan pedesaan. Di lingkungan pedesaan, jadi pekerjaannya ada apa semua? Peternakan. Di sini benar supaya temannya juga bisa lanjut ya. Peternakan. Perhatikan yang lain. Sawah. Petani. Perajin batik. Nelayan. Sopir. Polisi. Perajin kayu. Guru. Dan Pedagang ya. Peternak. Dijelaskan. Peternak menghasilkan apa? Barang apa jasa? barang. Oke. Terus yang mana yang menghasilkan barang? Terus jelaskan ke temannya. Yang menghasilkan barang ini semua. Yang menghasilkan barang adalah Perhatikan ya. peternak, pedagang, sawah, nelayan,
perajin tahu, perajin kaki, dan Yang masukkan jasa ada? sopir, polisi, dan Oke, sopir, polisi dan guru, bagus sekali. Ada yang mau beri komentar? Ada. Masukan ke teman-temannya? Tidak ada. Oke, cukup ya. Baik, kelompok 3 tunggu dulu. Bagaimana untuk sekian? terima kasih dari kami. Mendengarkan. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah berani tampil yang pertama ya? Masih grogi-grogi. Masalah. Grogi. Siapa yang selanjutnya? Kelompok 1. Oke, siapa yang mau tampil? Ayo, ayo laki-laki 1. Tadi perempuan sudah 2. Laki-laki dengan perempuan. Laki-laki, ayo, teh. Laki dan apa? Dua-dua. Ayo. Tadi kan sudah ada contoh bagaimana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan hasil kerjaan kami. Kerja sama kami. Ya. Gambar pertama hasilnya. Kita tidak boleh bermalas-malasan. Nah, dari cerita pertama, pesan moralnya. Kita tidak boleh bermalas-malasan. Oke, yang kedua. Kita tidak boleh sombong. Ya. Yang ketiga. Apa? Terpuji. Apa terpuji? Terpuji, oke. Ceritanya terpuji begitu ya. Jadi sikapnya Sudin terpuji. Harus dicontoh. Oke, lanjut ke lembar berikutnya. Kegiatan yang dilakukan membajak sawah. Membajak sawah. Tradisional. Jadi kegiatannya ya tradisional. Terus Peralatan yang digunakan di gambar kerbau dan kayu. oke, bagus. Dampak yang dihasilkan oleh manfaat teknologi tersebut mempersulitkan manusia. Mempersulitkan manusia. Ada yang mau kasih komentar? Tidak Tidak ada? ada. Oke, ibu komentar sedikit ya. Jadi dampaknya dari menggunakan kerbau bukan mempersulit manusia, justru memudahkan, tapi belum terlalu membantu manusia untuk mempercepat hasil kerjanya. Ya, jadi tetap membantu manusia. Oke, yang selanjutnya. Kegiatan yang dilakukan menanam padi. Ini teknologi modern. Teknologi modern. Peralatan yang digunakan di gambar. Traktor mesin. Traktor mesin ya, mesin ya. Dampak yang dihasilkan oleh manfaat teknologi tersebut. Manusia jadi gampang menanam padi. Ya, manusia lebih mudah menanam padi. Terus, oke, selanjutnya boleh lanjutkan. Diperlihatkan ke teman-temannya karena ini berbeda. Ya, perlihatkan. Kelompok lain perhatikan. Tadi kita sudah dapat pedesaan ya. Nah, sekarang ini apa? Pembaca berita. Pembaca berita. Save. Ya, Bidan. Ojek. ya. Coba jelaskan nih yang mana memasukkan jasa, yang mana memasukkan barang. Memasukkan jasa.
Bagi masukan jasa. Iya. Sopir. Membaca berita. Save. Menghasilkan barang atau jasa? Barang. Barang, ya. Jasa. Bidan. Ya. Ojek. Oke, berarti sisanya menghasilkan barang yang mana? Save. Chef. Supir. Supir menghasilkan barang? Jasa. Jasa ya. Supir menghasilkan jasa. Salah. Melukis. Terus? Pedagang. Iya, bagus sekali. Sudah selesai? Sudah. Tepuk tangan. Kasih meriah, tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terakhir dua. Ayo. Kelompok satu jangan terlalu akan menjelaskan Halo, akan jelaskan hasil pekerjaan. ya. Jadi Lembar pertama kelompok satu. kita tidak boleh malas-malasan. Ya, kita tidak boleh malas-malasan. Oke. Tidak boleh sombong. Oke. Kita harus mencontoh aktivitas yang baik. Ada yang beda? Ada. Tadi beda-beda ya. Ini apa kelompok satu terpuji? Kegiatan yang dilakukan Baru. membadak sawah. Bluetooth disconnected. Tradisional. Peralatan yang digunakan di dalam Besar sedikit. laut. Dampak yang dihasilkan oleh pemanfaatan teknologi tersebut tidak merugikan manusia. Tidak merugikan manusia. Oke, ini is English. Kegiatan yang dilakukan menempati teknologi modern, peralatan yang digunakan di gambar dan barang-barang mesin. Dampak yang dihasilkan oleh pemanfaatan teknologi tersebut tidak kesulitan dalam menanam padi. Iya. Oke. Ini kan berdasar. Iya, diperlihatkan lagi. Nah, tadi sudah dapat ada pedesaan, perkotaan, sekarang apa? Kepulauan. Kepulauan. Nah, di kepulauan itu bukan berarti tidak ada manusia yang tinggal. Kepulauan itu banyak pulau-pulau besar. Di dalam pulau itu biasanya pekerjaannya apa saja dijelaskan. Apa saja yang kalian dapatkan? Nelayan, Nelayan. dokter, Penenun, kain, pembatik. pembatik, Taman. Terus apa? dapat Tukang kayu. kayu, Petani. Oke, tidak banyak ya. Nah, sekarang coba jelaskan yang mana menghasilkan barang dari pekerjaan yang kalian temukan di situ. menghasilkan barang, Nelayan, apa semua sebutkan nama. nelayan, menghasilkan barang, Pembatik, pembatik, menghasilkan barang, peternak, petani, petani tempat kebun, menghasilkan barang, peternak, menghasilkan barang, petani, menghasilkan barang, tukang kayu, kayu menghasilkan barang. Ada yang menghasilkan jasa? Ada yang mana? Pekerjaan yang mana? Dokter menghasilkan jasa, guru menghasilkan jasa, Bidan menghasilkan jasa. Ada yang mau berkomentar? Tidak ada? Jelas semua temannya menyampaikan? Ya? Oke. Sudah selesai ya? Sudah selesai, kita beri aplaus lagi. Tekan. Ya? Sudah paham? Silakan ditutup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagus walaupun masih kaku-kaku ya. Pengalaman baru. Jadi kalian sudah paham semua pembelajarannya? Paham.
Boleh kita mengerjakan kalau ibu kasih soal, boleh dikerjakan? Boleh. Bisa? Bisa. Oke, ibu anggap kalian sudah bisa semua, jadi ibu akan lakukan tes evaluasi dari hasil pembelajaran kita hari ini. Dan tes evaluasinya bukan lagi berkelompok, tapi individu masing-masing. Jadi siapkan pulpen atau pensilnya sekarang, karena kita akan mengerjakan tes evaluasi. Tidak banyak tesnya ya, ibu mau, kita kan sudah belajar, jadi sekarang ibu mau mengetes apakah kalian sudah paham pembelajaran hari ini atau belum. Ya, jadi tidak perlu gugup untuk menjawab, jawab sesuai dengan kemampuannya kalian masing-masing, dan tidak boleh Nyontek. tidak boleh mencontek ya. Sambil ibu kumpul LKPD-nya ya. Ya boleh berjauh-jauhan sedikit ya, jangan terlalu dekat. Tulis namanya kelas 4 tanggal 17 ya. Ulang dulu. Ya, kalau tadi diskusinya itu kerjasama, kalau sekarang tes evaluasinya tidak boleh lagi kerjasama ya. Waktunya 10 menit saja.
Udah. Ayo 3 menit lagi. Udah. Udah dulu. Udah. Ya, rekamannya selesai, ditutup saja dulu. Sambil orang boleh kumpulkan yang sudah kemarin. Diangkat ke sini. Yang sudah, yang belum silakan ke belakang dulu. Ya sambil orang kumpul baru bawa kemana. Teman-temannya pergi yang lain. Yang sudah saja dulu. Sudah semua? Belum dapat. Lagi? Masih ada waktu. Adik, tetap lihat, tetap tenang. Sambil ibu nilai dulu ininya.
Sebelum Ibu umumkan hasilnya, tadi kita sudah belajar tentang apa saja ya? Tentang apa? Kita sudah belajar tentang pekerjaan. jenis-jenis Pekerjaan. pekerjaan. Kemudian, apalagi yang sudah kita pelajari hari ini? Jenis-jenis nelayan. Pemanfaatan teknologi, pemanfaatan teknologi. Ya, terus yang selanjutnya apa? Mencari tahu apa yang dari cerita tadi apanya? Mencari tahu apanya dari cerita? Sumber informasi. Pesan moral. Kalian sudah belajar tentang pesan moral dari cerita.
sudah belajar juga tentang pemanfaatan teknologi dan juga jenis-jenis pekerjaan. Nah, dari pembelajaran hari ini, yang mana yang belum kalian pahami? Sudah paham? Sudah. Oke, kita buktikan nanti dengan hasil tesnya sebentar. Ya, hasil tesnya sudah Ibu periksa. Sebagian besar sudah memahami pembelajarannya, walaupun ada yang belum paham. Ibu lihat dari hasil pekerjaannya masih belum paham. Ya, Ibu harapkan yang belum paham ini nanti boleh bertanya kepada ibu guru atau kepada teman-temannya apa yang masih belum dipahami. Ya, jadi Ibu umumkan saja ya. Jadi KKM-nya itu 70, yang belum tuntas nilainya ada Nabila, terus Samsul, Leo, Suhela, Sela ya, Fatih ya. Coba angkat tangan yang mana itu? Ya, enggak apa-apa, turunkan tangannya. Ya, jadi jangan berkecil hati yang belum tuntas. Nanti akan dilakukan remedial atau pengulangan setelah ini ya, setelah pembelajaran ini di luar dari jam kelas. Ya, kita akan laksanakan remedial. Bagi yang sudah tuntas, Ibu ucapkan terima kasih sudah mampu memahami pembelajaran hari ini, dan kita akan lakukan pengayaan bagi yang sudah tuntas ya tentang materi tadi. Nah, selanjutnya untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas lagi masih sama tentang teks cerita dan lagi dengan pemanfaatan teknologi, tapi teknologinya nanti akan kita bahas apa dampak buruknya dan apa dampak baiknya, apa yang dihasilkan dari pemanfaatan teknologi itu. Pertemuan selanjutnya ya, yaitu kapan? Besok ya? Besok di jam yang sama seperti tadi. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada. Pulang. Kalau sudah tidak ada, nah kita akhiri saja pertemuan hari ini. Oke, Ibu ucapkan terima kasih banyak atas antusiasnya, semangatnya. Jangan lupa semangatnya tetap dipertahankan seperti hari ini ya. Jangan lagi loyo-loyo lagi. Oke. Apa? Ya, jadi sekian pertemuan kita hari ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.